Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Walet, seorang bocah kecil, malang benar nasibnya di tangan besi jiran. Kali ini, jiran tidak ada yang berani menentangnya. Gawat! Sementara, jiran telah menghilang di ujung jalan. Sentana masih terduduk di jalan becek. Tidak diperdulikan lagi pakaiannya yang dikotori lumpur. Kematian mengerikan yang menimpa Walet terus ditangisinya. Sedangkan orang seisi pasar berkerumun di sekitarnya dengan wajah ngeri bercampur kasihan melihat nasib bocah malang itu. Sampai hujan rintik-rintik mulai turun, mereka tetap terpaku bisu di tempat masing-masing. Tak ada sepatah kata pun ingin dikeluarkan. Mereka bukannya tidak mau menghibur Sentana, karena begitu terguncang dengan pembantaian brutal di depan biji matanya. Dan mereka hanya terdiam membisu. Tak ada seorang pun yang berani menjatuhkan pandangan pada jenazah Walet. Kengerian telah mendepak mata mereka ke tempat lain, meski masih terpaku di sana. Bagi orang-orang pasar, Walet memang teman kecil yang menyenangkan. Bocah itu tak hanya mampu menghibur hati, tapi juga selalu menolong siapa saja yang butuh uluran tangannya. Di antara mereka bahkan sudah menganggap adik atau anak sendiri. Pada saat jiran mengamuk tadi, inginnya mereka turun tangan. Namun apa daya? Mereka memang tak memiliki daya dalam menghadapi lelaki kejam itu. Sekian lama mereka terdiam dalam siraman gerimis bagai sekumpulan area, sampai akhirnya, "Ya, Walet rese, anak jelek." Seketika kerumunan orang pasar itu tersentak oleh teriakan Sentana, dan mata mereka langsung terbelalak serentak mendengar umpatan Sentana yang terdengar ganjil di telinga. "Apa-apaan ini? Apa Sentana kemasukan setan?" tanya hati masing-masing. Dan keheranan mereka terjawab seketika saat tangan Sentana mengangkat tubuh kaku Walet yang kini telah berubah menjadi batang pohon pisang. Begitu juga kepala dan tangan bocah itu. Berbarengan para penghuni pasar berseru gembira. Tak pernah terpikirkan kalau Walet masih mampu mempermainkan jawara desa Duku. Padahal jiran telah sesumbar kalau memiliki jimat hitam yang mampu mematahkan kekuatan si bocah ajaib itu. "Walet, Walet, kemana kau anak jelek?" seru Sentana seraya bangkit. Mata laki-laki itu yang masih tampak berair kini berbinar-binar diliputi kegembiraan. "Walet, sembunyi di mana kau?" teriak Sentana. Sentana mencari Walet di antara kerumunan orang pasar. Tapi meski menyeruak ke sana kemari, bocah kecil itu tak juga ditemukan. Sementara itu, jauh dari pasar, seorang anak tengah duduk santai di atas dahan pohon yang tumbuh di sisi jalan setapak. Dia tak lain Walet, bocah sakti yang baru saja mengecoh jiran. Jemarinya terus memainkan seruling seperti tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Sengaja Walet duduk di sana karena ada seseorang yang ditunggunya. Tentu saja orang yang dimaksud adalah jiran. Walet amat tahu lelaki itu akan melintasi jalan tempatnya menunggu.
Jalan ini memang biasa dilewati jika jiran hendak pulang ke tempat tuan tanah Sumpenah, majikannya. Tak lama Walid menunggu, kini jiran tampak melintas tepat di bawah dahan tempat Walid duduk. Lelaki bertampang kasar itu melangkah tenang. Bibirnya memperdengarkan siulan berirama kacau, seakan prajurit menang perang. Dan ketika mendengar tiupan seruling dari atas pohon yang menurut cerita penduduk setempat amat angker, jiran menghentikan langkah sekaligus siulannya. Desas-desus tentang dedemit yang bersarang di pohon itu berseliweran di benak jiran, dan seketika matanya melirik tegang ke kanan dan ke kiri. Sementara di atas dahan, Walid bisa menangkap garis ketakutan di wajah jiran. Memang, biarpun sanggup berlaku bengis, jiran amat percaya pada tahayul. Betapa takutnya dia jika membayangkan bentuk genderuwo yang suka mengunyah jantung manusia. Dan Walid tahu akan ketakutan laki-laki itu, maka ada baiknya dimanfaatkannya kepercayaan jiran pada tahayul. Jiran, desah Walid dengan suara dibuat-buat. Mendengar namanya disebut, jiran makin tegang. Sebenarnya, laki-laki itu tak begitu merasa takut melewati tempat ini bila siang hari. Terangnya sinar matahari membuatnya yakin kalau para dedemit tidak bakal gentayangan. Tapi kalau hari sudah termakan senja, apalagi ditambah mendung gelap di langit seperti itu, jelas jantungnya akan berdetak-detak keras bagai tabuhan gendang. Jiran. Sekali lagi Walid memperdengarkan suara berat. Lebih keterlaluan lagi, suaranya sengaja dibuat bergetar seperti rintihan dari alam kubur. Sedangkan lelaki bertampang ganas di bawahnya mulai belingsatan. Kepalanya menoleh takut-takut ke satu sudut paling gelap di dekat batang pohon sebesar kerbau itu. Napasnya mulai turun naik tak teratur. Kemudian menyusul keringat dingin membasahi keningnya. Jiran, koda Walid kian dibuat seseram mungkin. Sekejap jiran menghentikan gerak tubuhnya. Dipasangnya telinga jelas-jelas untuk menentukan asal suara mendirikan bulu roma yang tertangkap telinganya. Yakin suara itu dari atas pohon, kepalanya segera mendongak. Untunglah lebatnya dedaunan pohon mampu melindungi Walid. Sehingga mata jiran tak sempat menangkap kehadirannya. Terlebih hari sudah demikian sunyi, sehingga membuat kepekatan merayapi sekitarnya. Jiran, aku haus. Aku ingin meminum darahmu, jiran. Dan aku juga lapar. Jantungmu tentu amat lembut bila kukunya. Napas jiran langsung terhenti. Begitu pula detak jantungnya. Rasanya dia bisa mati berdiri tanpa darah di wajahnya. Wajahnya benar-benar menjadi pucat melebihi mayat. Saat berikutnya, serak! Walid tiba-tiba membuang tubuhnya ke bawah. Gesekan dengan dedaunan yang menimbulkan suara cukup keras membuat jiran tersentak bukan alang kepalang. Dan ketika matanya menangkap sesosok tubuh melayang dari atas pohon, kontan saja kedua kakinya yang sudah sejak tadi bergetar hebat bergerak. Lelaki bengis berhati kodok itu kontan lari tunggang langgang. Wah, ampun bah, jantungku jangan dimakan. Jerit laki-laki bertampang seram itu amat keras. Tanpa menoleh sedikit pun, jiran terus lari sampai tubuhnya menghilang di ujung jalan setapak. Sepeninggalan jiran, Walid kontan tertawa terbahak-bahak.
Perutnya bahkan sampai terasa sakit melihat kejadian lucu tadi. Hahaha. Plok, plok, plok. Tiba-tiba tawa bocah kecil itu terpenggal oleh tepukan seseorang. Masih dengan wajah memerah menahan geli, Walet cepat menoleh. Dilihatnya seorang pemuda gagah dan tampan berdiri tak jauh dari tempatnya. Pemuda berpakaian hijau muda itu di pundaknya tersampir kain bercorak catur. Sementara rambutnya yang panjang sebahu tak teratur membuat penampilannya makin terlihat gagah. "Siapakah kakang ini?" tanya Walet sopan. "Oh, aku Andika." Kau siapa? Saut pemuda itu tak kalah ramah. Siapa lagi pemuda ini kalau bukan Andika yang kesohor dengan julukan pendekar selebor. Keduanya kemudian saling berjabatan tangan dengan hangat. Sesaat kemudian keduanya terlibat percakapan ringan sambil merangkah beriringan. Bagaimana kelanjutan perkenalan antara Andika dan Walet? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.